Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini ada ancaman Allah kepada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ancaman Allah bagi orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Yang pertama, hadis yang pertama adalah barang siapa atau man taraka sholat subha, barang siapa yang meninggalkan sholat subuh, adzaballah, Allah akan menyiksa sittata sanah, akan disiksa, akan diazab oleh Allah sampai 60 tahun. 60 tahun ukuran dunia. Kalau di akhirat lebih panjang, 60.000 tahun. Meninggalkan sholat subuh akan diazab oleh Allah, siksa oleh Allah 60 tahun. Yang kedua, man taraka sholat duhra, barang siapa yang meninggalkan sholat duhur, kaqatli muslim, maka dosanya sama dengan membunuh kaum muslimin yang ada di bumi ini. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang meninggalkan sholat duhur, dosanya seperti membunuh 1000 kaum muslimin. Membunuh satu aja dosanya kayak apa. Yang ketiga, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, ka'ahlakal Ka'bah, seperti orang menghancurkan Ka'bah. Ka'bah dihancurkan. Siapa yang tidak marah di dunia seandainya Ka'bah sampai dihancurkan? Ini orang yang meninggalkan sholat asar sama dengan menghancurkan Ka'bah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholatal maktubah, man taraka sholatul asri, man taraka sholatal asri, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habata amalahu, maka Allah menghapus segala amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang sampai meninggalkan sholat asar 1 kali, Allah menghapus amalnya. Ini dalam hadis Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain, barang siapa man taraka sholatal maktubah, barang siapa yang meninggalkan sholat maktubah, sholat yang wajib muta'amidan, dengan sengaja, faqad baro'at, maka dibebaskan daripada tanggungan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dibebaskan dari jaminan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, amal kita tidak diterima. Dalam hadis lain, sholatnya tidak diterima, zakatnya tidak diterima, sodakohnya tidak diterima, baca Qur'annya tidak diterima, hajinya tidak diterima, ininya tidak diterima, amal yang lain tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggalkan sholat asar, na'udzubillah. Makanya pada keterangan yang lain, hafidu ala sholawatil wusta, hafidu ala sholawat was sholawatil wusta, jagalah sholat, terutama sholat wusta, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Ini sangat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian siapa yang meninggalkan sholat maghrib, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, ancamannya beda-beda. Siapa yang meninggalkan sholat maghrib, kasina ma'ummi, seperti zina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Seperti zina dengan ibu kandungnya sendiri. Dosanya seperti apa itu? Kemudian barang siapa, yang kelima, barang siapa yang meninggalkan sholat isya,
Maka Allah sampai mengatakan, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang ada di muka bumi, saya tidak rela, kami tidak ridho, kami tidak ikhlas bagi orang-orang yang menempat di bumiku tapi tidak pernah sholat Isya. Aku tidak aku tidak rela, aku tidak ridho, aku tidak senang kepada orang-orang yang meninggalkan sholat Isya. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya bumi di dalam hadis yang lain pernah mengatakan, kuburan, ya, bumi setiap hari mengatakan, wahai hamba-hambaku, kau sekarang duduk di atas bumi, kau sekarang berjalan di atas bumi, kau sekarang naik mobil di atas bumi, kau nempati di atas bumi, rumah mewah di atas bumi, tapi kamu tidak ibadah kepadaku. Awas nanti ketika kau sudah meninggal akan aku gempet sekuat-kuatnya dengan gempetan bumi. Ini pada keterangan yang lain. Masya Allah, orang-orang yang tidak melakukan sholat, ternyata bumi pun marah yang semarah-marahnya dan diancam nanti ketika dia sudah masuk dalam liang kubur. Mudah-mudahan kita jalankan sholat yang 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Jangan sampai tinggalkan supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.